Abi-abi, siap, siap, siap. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga Abi selalu dalam keadaan sehat ya. Begitu pula dengan keluarga yang ada di rumah. Semuanya sehat. Nah, hari ini kita masih belajar tentang api. Wah, semoga nggak bosen nih karena sudah terakhir hari ini kita belajar tentang api. Sudah 6 hari dengan hari ini. Wah, semoga anak-anak masih asik dengan berbagai macam percobaannya juga. Nah, jangan lupa kalau bermain dengan api harus ada pengawasan dari orang dewasa. Karena api itu juga berbahaya loh. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bahaya api. Nah, Bunda Meva sudah siapkan nih di lembar kerjanya. Apakah bahaya api? Yuk, kita ceritakan gambar berikut dalam bentuk tulisan. Nah, ini adalah bahaya api. Coba apa sih bahayanya? Silahkan anak-anak menuliskan kira-kira apa ya bahaya api? Betul, Bunda Meva tahu nih anak-anak bisa menjawab dengan baik. Bahaya api adalah bisa menimbulkan kebakaran. Yuk, kita tuliskan. Nah, ini karena ada gambar rumahnya, kita tuliskan ya. Bahaya api. Bahaya api adalah kebakaran. Nah, adalah kebakaran. Wah, sedikit panjang nih kita menuliskannya, Bun. Ya, karena anak-anak sudah TKB, sudah sering kita berlatih menuliskan. Jadi semakin rapi, semakin cepat nih kalau Bunda Meva lihat saat menuliskan kalimat. Nah, anak-anak juga boleh bikin kalimat sendiri ya dari gambar ini. Oke, nah kemudian kalau kira-kira ada kebakaran, bagaimanakah perasaanmu? Tentunya sedih ya. Jangan sampai deh ada kebakaran di dekat kita, di saudara kita, apalagi di rumah kita. Oh, jangan sampai. Nah, karena api itu berbahaya, kita bisa mencegah bahaya kebakaran dengan menyediakan seperti ini. Nah, atau seperti ini gambar kartunnya. Nah, anak-anak pasti sering lihat kan kalau ada di biang lala di sekolah. Nah, apakah anak-anak mempunyai peralatan seperti ini di rumah? Wah, kalau yang punya hebat tuh. Ini adalah alat pemadam api ringan. Atau biasa disebut APAR. Wah, bisa kita baca nih, APAR. Apakah APAR itu? Alat pemadam api ringan. Nah, di sini Bunda Meva ajak yuk kita tuliskan kembali apa sih kepanjangan dari APAR? Alat pemadam api ringan. Anak-anak bisa menyalin di sini. Nah, APAR. A. Alat. P. Pemadam. Ini Bunda tuliskan besar karena biar anak-anak tahu nanti ya. Pemadam. Nah, ini A sudah di sini. A. Ini P sudah di sini. P. A lagi. Api. Nah, satu lagi R. Ringan. Nah, jadi nanti anak-anak sudah mengenal apakah itu nanti kalau ada yang menyebutkan APAR atau APAR.
yaitu singkatan dari alat pemadam api ringan. Nah, anak-anak pasti mengenalnya sebagai semprotan api, Bun. Ya, betul. Atau alat pemadam api. Betul, hebat. Tetapi dalam biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu petugas pemadam api menyebutnya sebagai APAR, alat pemadam api ringan. Nah, satu lagi nih tugas kita di sini. Alat penyelamat saat ada kebakaran yaitu alat pemadam api ringan atau APAR. Mari kita kenali dan urutkan. Nah, karena ada beberapa macam bentuk ya, ada yang punya corong seperti ini besar, ada yang corongnya kecil seperti ini. Bentuknya juga bermacam-macam. Nah, kenapa disebut APAR pemadam api yang ringan? Karena ini bisa kita angkat. Nah, kalau yang mobil pemadam kan berat tuh, harus besar ya bawaannya, berat. Nah, kalau ini bisa termasuk ringan karena bisa disimpan di rumah dan kita bawa sendiri. Nah, yuk kita urutkan dari yang paling besar. Mana ya? Nah, pasti sudah tahu. 1. Ingat, kita tutup. Mana yang besar lagi? 2. Tutup. Mana yang besar lagi? 3. Nah, kalau ini kita tutup kelihatan yang ini apa yang ini dulu? Betul, yang ini. 4, 5, dan 6. Nah, hebat semuanya. Yuk, agar semakin mengenali alat pemadam api ringan, kita mau gambarkan di sini. Nah, anak-anak boleh mencontoh ini ya. Yuk kita gambarkan, lalu biar lebih bagus nanti kita warnai. Nah, anak-anak sudah selesai menggambarnya. Menggambarkan alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, ini gunanya adalah untuk mencegah bila terjadi kebakaran yang masih kecil, kita cegah dengan segera menyemprotkan alat pemadam ini ke sumber api. Tetapi kalau di rumah tidak ada, bagaimana ya? Nah, kalau di rumah tidak ada, kita bisa membantu mungkin menyiramkan pasir atau kain basah. Nah, dengan air, Bun, bisa kalau masih kecil apinya. Tapi kalau apinya sudah membesar, diberi air malah bisa semakin besar karena ada oksigen di dalam airnya. Nah, kalau kira-kira nanti misalnya ada yang api kebakarannya sudah semakin besar, jangan lupa kita harus minta tolong kepada Bapak Ibu petugas pemadam kebakaran. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya bahaya tentang api yaitu kebakaran. Jangan sampai deh kita kena bahaya kebakaran ya. Nah, kita juga harus tahu nih konsekuensinya. Api apabila kecil bisa berguna seperti untuk penerangan, menghangatkan badan, sampai untuk memasak. Tapi kalau menjadi besar dan tidak terkendali, itu sudah menjadi bahaya. Nah, kita harus tahu nih konsekuensinya. Jadi kemarin saat kita belajar tentang api dengan menggunakan lilin, Bunda Meva selalu ingatkan agar didampingi oleh orang dewasa agar tidak terjadi bahaya kebakaran. Nah, sampai di sini belajar kita tentang api. Kita ketemu lagi dengan tema yang lain. Semoga belajar tentang api ini bisa menambah pengetahuan anak-anak semua ya. Nah, jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Berterima kasih kepada yang membantu dan mendampingimu di rumah. Tetap sehat dan semangat selalu. Dadah!